شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. رمضان مبارك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, para jamaah sekalian, kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita baru saja menyelesaikan salah satu di antara sunnah, ajaran, tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu salat tarawih berjamaah atau qiyam Ramadan. Yang mana qiyam Ramadan ini pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 3 atau 4 malam. Kemudian beliau khawatir kalau diwajibkan kepada umat ini, karena beliau tidak mau memberatkan umatnya, maka ketika kaum muslimin berkumpul pada malam keempat, Nabi SAW tidak keluar dari rumahnya. Kemudian besok paginya beliau di saat sholat subuh, beliau menyampaikan kepada para sahabat yang telah banyak berkumpul bahwasanya yang menghalangi beliau keluar tadi malam itu adalah karena khawatir kalau diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat ini. Dan kalau diwajibkan lalu mereka tidak mengerjakannya, maka ini akan berdosa bagi mereka. Makanya beliau tidak mau untuk keluar, ya. Kemudian syariat sholat tarawih ini juga dengan pertama tadi dengan perbuatan Nabi SAW. Kemudian yang kedua adalah di antara dalilnya adalah dengan perkataan beliau alaihi salatu wassalam. Kata beliau dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang salat di malam-malam bulan Ramadan karena iman kepada Allah, yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan apa yang dijanjikan Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Kemudian yang ketiga, bahwa Nabi alaihissalam mengetahui tentang sebagian sahabat yang mengerjakan sholat malam di bulan Ramadan dan beliau biarkan mereka. Maka sunnah sholat tarawih ini oleh 3 dalil, karena sunnah itu ada 3 macam. Ada sunnah qauliyah berupa ucapan Nabi SAW, ada sunnah fi'liyah berupa perbuatan Nabi SAW. Yang ketiga adalah sunnah takririyah. Sunnah takririyah itu beliau mengetahui sebagian sahabat mengerjakan satu amal perbuatan dan beliau diamkan. Ini artinya beliau menyetujui. Maka dari itu kita tidak perlu ragu dengan sholat tarawih, karena ini adalah salah satu di antara ajaran tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada masa Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, itu di Masjid Nabawi ada kelompok-kelompok yang salat qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan sama dengan tarawih. Ada satu imam dengan sekian makmumnya. Di pojok sana ada sekian satu imam dan makmumnya, dan itu dibiarkan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu selama masa kekuasaan beliau 2 tahun. Beliau biarkan. Nah, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkuasa menjadi khalifah Amirul Mukminin, maka beliau melihat bahwa kaum muslimin di Masjid Nabawi itu berkelompok-kelompok sholat tarawih. Makanya beliau kemudian mempunyai ide. Kata beliau, alangkah baiknya kalau dikumpulkan menjadi satu imam. Lalu beliau memerintahkan Ubay bin Ka'ab
untuk menjadi imam dalam sholat tarawih tersebut. Jadi kemudian saat itulah semenjak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah, maka sholat tarawih di masjid-masjid kaum muslimin dipimpin oleh satu imam. Ini sejarah tentang sholat tarawih. Dan tidak perlu dipermasalahkan karena ini salat yang mempunyai fadilah yang besar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailatin." Barang siapa yang salat bersama imam sampai selesai, maka dicatat baginya pahalanya sama dengan orang yang salat semalam penuh. Namun dalam hal ini yang ingin saya katakan adalah tentang ibadah yang kita lakukan, entah itu puasa atau sholat tarawih atau sholat di malam-malam, menghidupkan malam Al-Qadar, malam-malam ganjil, atau amalan-amalan yang lainnya. Itu hendaknya ada pendorong kita ketika beramal. Jangan sekedar menjadi sebagai tradisi. Karena orang pada sholat di masjid di bulan Ramadan, sholat tarawih, aku ikut-ikutan. Tidak. Tapi ketika kita beribadah pada Allah Azza wa Jalla, hendaknya itu didorong oleh satu pendorong yang melatar belakangi mengapa kita mengerjakan amal itu. Kemudian yang kedua, ada tujuannya. Untuk apa kita mengerjakan amal itu? Apa yang kita kejar dari amal yang kita kerjakan? Karena kalau tidak demikian, ya sia-sia amal kita ini. Suatu amalan tidak didorong oleh sesuatu yang mendorong seorang untuk mengerjakannya. Makanya di dalam hadis-hadis tentang ibadah di bulan Ramadan ada 3 hadis. Semua menyebutkan imanan wahtisaban. Yaitu yang pertama, qala Rasulullah SAW, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena didorong oleh keimanannya, imannya kepada Allah, imannya kepada wajibnya puasa di bulan Ramadan. Ya, dia beriman kepada itu semuanya. Dan dia ketika mengerjakannya mempunyai tujuan. Apa tujuannya? Ihtisaban. Untuk mendapatkan sesuatu dari apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Kemudian yang hadis yang kedua tentang qiyam Ramadan yang saya bacakan tadi. Man qama Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang salat di malam-malam bulan Ramadan karena didorong oleh iman pada Allah, kemudian mengharapkan apa yang Allah janjikan, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Hadis yang ketiga, man qama lailatal qadri imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang menghidupkan atau yang beribadah, yang sholat di malam Al-Qadar karena didorong, karena iman kepada Allah dan mengharapkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Nah, dari 3 hadis ini ada satu hadis yang menunjukkan amal yang wajib, yaitu siam Ramadan. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban. Puasa Ramadan ini wajib hukumnya karena dia adalah salah satu dari arkanul Islam. Kemudian dua amalan adalah sunnah, yaitu sholat di malam hari bulan Ramadan dan menghidupkan malam Al-Qadar. Hukumnya sunnah. Semuanya baik yang wajib ataupun yang sunnah, ya maka diawali dengan dorongan karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengharapkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau kita tidak mengharapkan dari Allah, terus siapa kita harapkan? Karena ada sebagian pemahaman-pemahaman yang keblinger. Barang siapa beribadah karena ingin mendapat surga, berarti dia tidak ikhlas. Barang siapa yang beribadah karena takut dari api neraka, juga tidak ikhlas. Jadi seorang itu kalau beribadah betul-betul hanya untuk Allah Subhanahu wa taala.
Ini omongan ini sekilas kelihatannya benar, tapi sebetulnya ada racun dalam omongan itu. Ya, ada racun yang tidak diketahui. Ini bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Allah Azza wa Jalla menyuruh kita beribadah untuk mengejar ampunan Allah dan mengejar surga. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian, bersegera. Dalam apa bersegera? Dalam beriman, dalam beramal soleh, ya, dalam melakukan amal-amal kebaikan. Itu bersegera. Bersegeralah kalian untuk menggapai ampunan Allah. Bagaimana menggapai ampunan Allah? Ya, dan beribadah pada Allah Ta'ala, dan mentauhidkan Allah, dan menyembah hanya kepada Allah, memohon hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah. Itu untuk menggapai ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa jannatin, kemudian baru Allah menyebut tentang surga. Jadi surga diperoleh oleh seorang hamba setelah dia mendapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah tidak mengampuni kecuali kepada ahli tauhid. Ini pentingnya tauhid. Ya, di sini pentingnya tauhid. Karena Allah tidak mengampuni orang-orang musyrik. Mati dalam kesyirikan, belum bertobat pada Allah Ta'ala, maka tempatnya neraka jahanam tanpa keraguan. Ini akidah, ya. Ini adalah akidah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni kalau dia disekutukan dengan sesuatu. Dan dia mengampuni selain dosa itu, selain dosa syirik, bagi siapa yang dikehendakinya. Maka permasalahan tauhid adalah permasalahan sangat penting, dan seorang tidak dikatakan husnul khotimah kecuali kalau dia mati dalam keadaan bertauhid pada Allah Azza wa Jalla. Dia tidak mengharapkan kecuali Allah, dia tidak menyembah kecuali pada Allah. Nah, oleh karena itu, jaminan-jaminan surga bagi seorang yang bagi seorang mukmin disebutkan oleh Nabi SAW selalu dengan tauhid. Ya, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya ketika meninggalkan dunia ini, dia mengucapkan la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Dia masuk surga. Ala makana minal amal, tergantung amalnya. Karena surga itu bertingkat-tingkat, masing-masing sesuai dengan amal perbuatannya. Ya, walikullin darajatun mimma amilu. Setiap orang mempunyai derajat sesuai dengan amal yang dikerjakannya, sesuai dengan amal kita. Orang yang betul-betul sungguh-sungguh dalam beribadah, banyak dia mengerjakan amal yang sunnah, amalan yang wajib, maka tempatnya tidak sama dengan orang yang biasa-biasa saja, yang hanya mengerjakan yang wajib. Jadi tingkatan itu dari amal perbuatan masing-masing. Sebagaimana surga memiliki darajat, tingkatan, maka neraka pun demikian. Neraka memiliki darokat. Darokat itu tingkatan ke bawah. Dan orang munafik di neraka yang paling bawah. Innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang-orang munafikin itu di neraka yang paling bawah. Maka surga memiliki tingkatan. Derajatnya seseorang tergantung dari amal masing-masing. Setelah dia beriman kepada Allah dan kepada hal-hal yang wajib dia imani. Demikian pula neraka, tingkatan manusia masuk neraka ya bertingkat-tingkat sesuai dengan dosa yang mereka lakukan. Waliyadzubillah. Jadi kita diperintahkan, ya, ini menunjukkan pentingnya tauhid sampai akhir hidup seseorang. Makanya kata Nabi SAW, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala al-jannah. Kemudian hadis kedua, Nabi SAW memerintahkan kita untuk menolong saudara kita yang dalam keadaan sakaratul maut, agar dia dibantu
dituntun kalimat la ilaha illallah. Lakinu mautakum. Mautakum di sini artinya orang-orang yang akan meninggal. Yang sudah jelas orang ini bakal mati. Kadang-kadang sakaratul maut. Bukan orang telah mati, tapi yang akan meninggal. Mauta. Ini ada dalam ilmu al-balaghah, sastra Arab. Namanya i'tibar ma sayakun. Jadi kalau orang sudah seperti ucapan Umar bin Khattab ketika ditikam oleh Majusi kafir itu, alaihi laknatullah, ketika ditikam oleh Majusi itu, kemudian keluarlah ususnya, lalu Umar minum susu, diberikan susu. Waktu minum susu, susunya keluar dari ususnya. Apa kata Umar bin Khattab? Umar mayit. Umar mayit, padahal masih hidup. Ya. Tapi ini sudah artinya bahwa dia ini pasti akan mati dengan pembunuhan tersebut, dengan tikaman tersebut. Jadi lakinu mautakum la ilaha illallah, tuntunlah orang-orang yang akan meninggal di antara kamu sekalian kalimat la ilaha illallah, supaya dia wafat dalam keadaan bertauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Maka semua amal kita yang kita lakukan, apabila amal kita ini kotor, tidak bersih, ada hal-hal yang mengotorinya, maka amal kita tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Karena apa? Allah mengatakan, ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah bahwasanya yang milik Allah itu hanyalah ibadah yang murni untuk Allah Ta'ala. Semua yang ada campurannya, ya, entah itu riya, sum'ah, atau ingin dunia atau yang lainnya, maka ini semua tertolak. Yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla yang murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, dalam kesempatan yang baik ini, mari kita ini saling mengingatkan agar kita betul-betul berupaya mengikhlaskan amal-amal ibadah kita. Kalau seorang beramal dalam baik di bulan Ramadan atau di luarnya, tidak usahlah pamer, tidak usah nyebut-nyebut apa yang diamalkannya, cukup antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ada orang yang mungkin dia nanya serius, kamu sudah khatam berapa kali Ramadan ini? Ya. Karena mungkin ada dua hal dalam pertanyaan ini. Pertama, pertanyaan betul-betul nanya, ya, karena Allah. Yang kedua, kadang-kadang ingin memberitahukan, kalau aku sudah 3 kali. Ini yang bahaya ini. Aku sudah 3 kali. Ya. Atas 10 kali, 100 kali, diam. Ya. Jadi, kalau kita mengerjakan satu amal, hendaknya kita memikirkan bahwa masih ada orang-orang yang lebih mulia dari apa yang kita kerjakan. Kita bersedekah tidak ada artinya dan sedekah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ya, yang gedungnya sampai sekarang masih ada, hotel 30 lantai mungkin di kota Madinah, wakaf dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tulis itu, ya, dari ribuan tahun yang lalu. Nah, kita baru 50.000, 100.000, 1 juta, 2 juta, ribut dan sedekahnya. Ayo simpan amal ini, cukup kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada amal-amal yang memang kadang-kadang memang ditampakkan, ya. Ada amal yang bisa ditampakkan, ada amal yang bisa disembunyikan. Maka semua amal yang kita bisa menyembunyikannya, sembunyikanlah. Tapi ada amal yang kita dituntut untuk memang harus dilihat oleh orang, diketahui oleh manusia, maka tidak mengapa. Seperti sholat berjamaah, sholat tarawih, ya, atau sholat berjamaah, pergi haji, umroh, itu tidak bisa sembunyi-sembunyi, ya. Itu terang-terangan keluar. Jadi itu harus kita melawan hawa nafsu kita, melawan rasa riya, sum'ah, dan yang lainnya. Tapi amal-amal yang bisa disembunyikan, hendaknya kita menyembunyikan amal tersebut sehingga betul-betul hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sampai-sampai tangan kanannya tidak mengetahui, tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Jadi ada amal-amal, bahkan para ulama mengatakan hendaknya setiap muslim memiliki amal yang dia sembunyikan, khusus dia dan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang tahu kecuali dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah, amal yang sir ini fadilahnya besar. Kata Nabi SAW dalam hadis tentang sedekatus sir,
Kata beliau, shadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabb. Sedekah yang disembunyikan ini memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala. Itu fadilahnya. Tapi kadang-kadang ada yang harus ditampakkan. Seperti zakat. Zakat kalau memang perlu diumumkan, diumumkan. Karena zakat adalah zakat mal, wajib bagi orang-orang yang mempunyai harta. Jadi kalau seorang mengumumkan, artinya dia sudah mengeluarkan zakat, sehingga tidak menimbulkan fitnah bahwa fulan ini tidak mengeluarkan zakat. Jadi amalan-amalan yang memang harus diumumkan supaya tidak menimbulkan fitnah atau menjadi contoh bagi yang lainnya, maka tidak mengapa seorang memberitahukan kepada yang lainnya. Tapi ada amalan-amalan yang kita bisa menyembunyikannya, maka sembunyikanlah. Tidak usah kita pamer, sebutkan pada manusia. Cukup kita dan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita pun tidak tahu amal kita diterima atau tidak, wallahu a'lam. Kita tidak tahu. Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika membangun Baitullah atas perintah Allah, beliau dan Nabi Ismail, wa idh yarfa Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail, Rabbana taqabbal minna. Kata Nabi Ibrahim dan putranya ketika membangun Baitullah, dan itu proyek dari Allah, Allah memerintahkannya, itu pun mohon pada Allah, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah dari kami. Ya. Maka jangan kita tertipu dengan amal-amal yang kita lakukan. Wallahi kita tidak tahu amal kita ini. Ya. Dan demikian kita insyaAllah akan lebih meningkatkan amal-amal kita dan betul-betul akan murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Aqulu qawli hadza wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi washabihi ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.